Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu hafizahullah, al-qaidatu al-ashiratu atashabbuhu bil kuffari min a'zami al-junuhi anil istiqamati wa tashabbuhu bihim raji'un ila nau'aini minal fasadi, imma fasadul ilmi au fasadul amali. Wa ta'ammal hadha al ma'na fil qawlihi ta'ala, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa fasadul yahudi min jihatil amali wa fasadun nasara min jihatil ilmi. Fal yahudu alimu walam ya'malu wan nasara amilu bila ilmin. Fal fasadu alladhi yakunu fi hadzal babi imma bimusyabahatin lil yahudi bi an yakuna indal insani ilmun la ya'malu bihi au bimusyabahatin lin nasara bi an ya'mala bila ilmin wala basiratin. Sudah? Habis itu? Baik. Insyaallah kalau ada ini beli saja kitab tauhid itu, melafaz nanti latihan baca lagi di situ nanti. Paspan lagi baca. Siapa? Baik, alhamdulillah jelas ini bacaan. Baik, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qala Syekh hafidhahullah ta'ala, faqad samma Syekhul Islami Ibnu Taimiyah rahimahullah kitabahu iqtida'us siratal mustaqimi mukhalifata ashabil jahimi. وأشار فيه رحمه الله إلى بعض أمور أهل الكتاب التي ابتليت بها هذه الأمة ليجتنب المسلم الانحراف عن الصراط المستقيم إلى صراط المغضوب عليهم أو الضالين. وأورد قول الله سبحانه ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Qala fadhamma al-yahudu 'ala ma hasadu fadhamma al-yahudu 'ala ma hasadul mu'minina 'ala al-huda wal 'ilmi wa qad yubtala ba'dul muntasibina wa qad yubtala ba'dul muntasibina ila al-ilmi wa ghairihim binaw'in minal wa ghairuhum binaw'in minal hasadi liman hadahu Allahu bi'ilmin nafi'in aw 'amalin salihin wa huwa khuluqun mazmumun mutlaqan wa huwa fi hadzal mawdi'i min akhlaqil maghdubi 'alaihim. وأخذ يذكر رحمه الله أمثلة عديدة من الأمور التي هي من أعمال اليهود أو أعمال النصارى وقد يتشبه بهم فيها بعض المسلمين وقد يتشبه. Kenapa di nasab? وقد يتشبه بهم فيها بعض المسلمين وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبعن
tattabi'unna sebenarnya. Bukan mungkin ini sigoh yang lain ya. Allahu a'lam bissawab. Lanjut, la tatba'unna sanana man kana qablakum shibran wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dabbin tabi'tumuhum. Baik, ikhwan fiddin azakumullah. Kemudian kita masuk kepada kaidah yang terakhir. Kaidah yang ke-10, qala al-muallifu hafizahullah, at-tashabbuh bil kuffar min a'zamil junuhi anil istiqamati. Menyerupai orang kafir adalah termasuk ya. Junuh ini? Mana junuh? Hah? Dari kata janih kayaknya itu. Junuh. Oh, nah, pelanggaran ya. Baik. Apa ini? At-tashabbuhu bil kuffari min a'zamil junuhi anil istiqamati. Menyerupai orang kafir termasuk pelanggaran yang paling besar yang memalingkan seseorang dari istiqomah. Wa tashabbuhu bihim rajihun ila nau'aini minal fasadi. Menyerupai orang kafir itu kembali pada dua hal dari kerusakan ya, atau kita katakan kembalinya nanti pada dua kerusakan ya. Mengikuti orang kafir itu kembalinya kepada dua kerusakan. Imma fasadul ilmi au fasadul amali. Baik itu kerusakan ilmu maupun kerusakan amalan. Rusaknya ilmu maupun rusaknya amalan. Wa ta'ammal hadzal ma'na. Perhatikanlah makna firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Sudah berlalu ya tafsirannya. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau telah beri nikmat kepada mereka. Baik, minan nabiyyin was-siddiqina. Baik, wasyuhada was-solihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dari kalangan nabi, orang-orang yang jujur, orang soleh, ya. Baik, dan para syuhada. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang yang Engkau murkai, begitu pula bukan jalannya orang yang Engkau sesatkan atau jalannya orang-orang yang sesat. Wa fasadul yahudi min jihatil amali. Ya, kerusakannya Yahudi itu dari segi amal. Wa fasadun nasara min jihatil ilmi, sementara rusaknya Nasara dari segi ilmu. Fal yahudu alimu wa lam ya'malu. Orang Yahudi punya ilmu, telah mengetahui dia, walam ya'malu, namun mereka tidak mau mengamalkan. Wan nasara amilu bila ilmin, sementara orang Nasrani itu rajin mengamalkan tapi tanpa ilmu. Wal fasadul ladzi yakunu fi hadzal babi imma bi musyabahatin lil yahudi bi an yakuna indal insani ilmun la ya'malu bihi. Maka kerusakan yang terjadi pada bab ini, baik pada pintu ini atau bab ini, baik itu ya dengan sebab penyerupaan kepada Yahudi bi'an dalam artian, atau bahasa tafsirnya ini ya, bi'an ini dalam artian yakuna indal insani ilmun la ya'malu bihi. Orang itu memiliki ilmu namun dia tidak mengamalkan ilmunya. Au bi musyabahatin, atau kerusakan itu dengan apa? Penyerupaan kepada Nasrani. Maksudnya apa? Maksudnya bi an ya'mala bila ilmin wala basiratin. Yang mana mereka mengamalkan tanpa ilmu dan basirah ya. Waqad samma Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah kitabahu Iqtida'a as-siratil mustaqimi mukhalafata ashabil jahimi. Salah satu kitab yang direkomendasikan juga ini ya. Namun ini agak tebal ya. Di dalamnya juga disebutkan bantahan-bantahan kepada orang-orang yang sesat ya. Baik. Tidak dianjurkan untuk yang pemula sekali ya. Tapi kalau yang sudah ada ini ya, boleh dicari kitabnya ini kalau memang ini ya dibutuhkan. Kalau bagus dia ini dibaca, kalau sudah sampai mungkin akidah Tahawiyah atau akidah Wasitiyah mungkin ya sudah berbicara aliran-aliran. Nah, ini maksudnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ini menamakan kitabnya
iqtida'us siratil mustaqim, mengikuti jalan yang lurus, taib, yang menyelisihi para penghuni neraka. Taib. Wa asyara fihi rahimahullah ila ba'di umuri ahli kitab allati ubtuliyat biha hadhil ummatu. Dan dalam kitab ini Syekhul Islam mengisyaratkan pada sebagian perkara ahlul kitab yang umat ini telah terkena ujian dengan sebab mereka. Biha, kembali ke ahlul kitab, ya. Yang umat ini telah terkena ujian dengan sebab mereka. Nah, kenapa? Liyajtanibal muslimu al-inhirafa anis siratul mustaqim. Agar seorang muslim itu menyimpang dari jalan yang lurus, ya, menjauhkan seorang muslim itu menyimpang dari jalan yang lurus. Menuju kemana? Menuju kepada jalannya orang-orang yang Allah murkai atau jalannya orang-orang yang sesat. Taib. Gini. Jadi tujuannya Syekhul Islam, saya katakan ya, ini masih lanjutannya. Tujuannya Syekhul Islam menulis kitab itu, di dalamnya itu ada isyarat, ya, agar seorang muslim itu menjauhi penyimpangan dari jalan Shiratul Mustaqim. Jadi liyajtanibal muslimu, agar seorang muslim itu menjauhi al-inhiraf, penyimpangan dari jalan yang lurus menuju penyimpangan dari jalan yang lurus sehingga mengikuti jalan yang Allah murkai, lagi jalannya orang-orang yang sesat. Ini maksudnya. Jadi masih lanjutannya itu, bukan maksudnya ini Syekhul Islam menulis kitab ini supaya supaya orang-orang menyimpang, tidak. Maksudnya dia tulis kitab ini supaya muslim itu menjauhi penyimpangan. Yang sebab penyimpangan ini apa? Apa sebabnya penyimpangan? Orang-orang itu jauh dari jalan Shiratul Mustaqim, malah menuju ke jalannya orang-orang yang sesat. Itu maksudnya. Paham ya? Nah. Wa awrada qaulahu subhanahu wa ta'ala, dan beliau membawakan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, dalam kitab itu ya. Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Baik. Sebagian besar ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikanmu kepada kekafiran setelah kalian beriman. Apa sebabnya? Karena mereka dengki, tidak suka. Siapa yang tidak dengki ya? Ya, secara umum nabi-nabi itu diutus di tengah-tengah Bani Israel. Mereka dapat kabar ini, kabar gembira. Di Taurat ada nanti nabi terakhir, di Injil ada nanti nabi terakhir. Loh, kok tiba-tiba ini nabi ini dari Quraisy, kenapa bukan dari Bani Israel? Makanya mereka hasad. Makanya kata di antara ada sebagian ulama mengatakan, kata mereka, nikmat terbesar yang diturunkan kepada umat ini adalah nikmat kenabian, yang itu dihasadi sama orang-orang orang Yahudi. Hampir semua, banyak nabi ya. Rata-rata nabi dari keturunannya Nabi Ibrahim itu, setelahnya ada nabi-nabi lagi sampai Nabi Muhammad itu semuanya itu rata-rata dari Bani Israel. Kebanyakan. Tiba-tiba muncul nabi terakhir dari Quraisy. Mereka iri, kenapa bukan dari Bani Israel ini? Makanya dikatakan mereka mengenali Nabi Muhammad SAW itu seperti mengenal anak-anak mereka. Ya, mereka kenal, mereka tahu itu kebenaran. Apa yang mereka inginkan? Sebagian besar ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kalian kepada kekafiran setelah kalian beriman. Kenapa? Karena rasa dengki dalam diri mereka. Setelah kebenaran jelas bagi mereka. Setelah kebenaran jelas bagi mereka. Taib. Tafsirannya kita baca 109 ya. Tamanna katsirun minal yahudi wan nasara. Ya. Orang Yahudi dan Nasrani berangan-angan an yaruddukum min ba'di imanikum kuffara. Mereka berangan-angan bisa mengembalikan kalian setelah kalian beriman, mereka kembalikan kalian kepada kekafiran. Taib. Lihat ini, masih antum ragu dengan keyakinan antum. Masih antum husnuzon sama mereka. Sudah seperti ini antum dengar ini, punya info, ya. Orang Yahudi dan Nasrani itu apa? Itu berangan-angan mengembalikan kalian kepada kekafiran setelah kalian beriman. Taib. Kama kuntum ta'budunal authan, sebagaimana dahulu kalian menyembah berhala. Kenapa? Bisababil hasadil ladzi fi anfusihim
dengan sebab hasad. Ya. Taib. Misalnya kalau kita umpamakan ya, misalnya ini ada banyak ini juara-juara yang dalam turnamen begitu. Kemudian saya mau tanya sama antum, juara yang paling span itu disebutkan paling awal atau paling terakhir? Hah? Paling awal. Juara yang paling, misalnya ada banyak ini juara kontes juara ini. Saya mau tanya, juara umum itu atau juara yang paling span itu disebutkan paling awal atau paling terakhir? Paling terakhir. Taruhlah mereka semua ini Yahudi dan Nasrani ambil semua ini juara-juara ini. Kemudian disebutkan yang paling terakhir yang juara adalah orang Islam. Kira-kira tidak mau iri antum begitu? Ya. Ini perumpamaan yang maksudnya yang lebih mudah ya. Ini risalah-risalah datang untuk Yahudi, untuk Nasrani. Banyak ini risalah kenabian apa turun bagi kepada mereka. Kemudian ada risalah terakhir yang dibilang ini sudah risalah yang paling span, penyempurna untuk semua diberikan kepada orang Islam, orang Quraisy. Siapa yang tidak hasad? Taib. Nah, yatamannawna dzalika ba'da ma tabayyana lahum anna alladhi jaa'a bihi an-nabiyyu haqqun min Allah. Mereka hasad seperti itu setelah mereka mengetahui bahwa apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itulah yang paling benar. Mereka hasad. Kalau antum nonton sirah nabawiyahnya siapa ini? Al-Ustaz Hafizahullah. Siapa? Ustaz Firanda. Disebutkan di antaranya orang-orang musyrikin juga itu Abu Jahal dan konco-konconya itu apa ini? Mereka tidak mau masuk ke anunya Nabi SAW itu, ke ajarannya Nabi SAW yaitu Islam. Karena apa? Hasad kesukuan tapi. Ya, bukan sebagaimana hasadnya Yahudi dan Nasrani, tapi hasad dari segi kesukuan. Suku Quraisy dengan sukunya mereka ini. Quraisy bersedekah, mereka juga bersedekah. Quraisy berperang, mereka berperang. Quraisy berbuat baik pada tetangga, mereka berbuat baik. Tiba-tiba Quraisy ada yang mengklaim, ini ada nabi sama torang. Torang mana? Tidak ada nabi pada torang. Hasad, tidak jadi masuk Islam. Ya. Itu Abu Jahal punya ini. Dia tahu ini benar ini, ada nabi, ada tanda-tanda kenabian sama dia. Tahu tapi tidak mau masuk Islam gara-gara hasad. Taib. Kemudian Syekh Hafizahullah mengatakan, "Fadhammal yahudu ala ma hasadul mu'minina 'alal huda wal ilmi." Maka Allah mencela Yahudi atas hasadnya mereka kepada kaum mukminin, ya, 'alal huda wal ilmi, karena mukminin memiliki petunjuk dan ilmu. Wa qad yubtala ba'dul muntasibina ilal ilmi wa ghairuhum binau'in minal hasadi. Ini juga antum garis bawahi. Terkadang ya, sebagian orang yang menisbatkan dirinya kepada ilmi atau yang selain dari mereka itu terkena salah satu ujian berupa hasad, ya, berupa hasad liman hadahullahu bi ilmin nafi'in au amalin soleh. Mereka hasad, orang yang intisab kepada ilmu, menyandarkan dirinya kepada ilmu ini terkena hasad. Hasad kepada siapa? Liman hadahullahu bi ilmin nafi au amalin soleh. Hasad kepada orang yang Allah berikan kepada mereka ilmu nafi dan amalan soleh. Ini kalau misalnya antum sekarang sudah bisa baca kitab, dulu belum bisa baca kitab, orang masih biasa-biasa saja sama antum, ya. Antum sekarang sudah bisa baca kitab, sudah ya bisa pegang kitab ulama, baru kitab gundul lagi apa. Baru orang jengkel sama antum, ya wajar ini. Ini jawabannya ini. Ya. Padahal orang yang hasad itu siapa? Orang yang punya ilmu juga. Doktor yang mereka juga mungkin punya gelar-gelar akademik, hasad. Ya. Baru yang kejadian kemarin, pembubaran kajian apa itu. Kalau antum telusuri itu hasad juga itu. Ya. Taib, bukan beda pendapat itu, beda pendapatan, ya. Beda pendapatan. Ini kita kalau isi kajian, kok ini cuma sedikit, ya kan? Ini kenapa ustadz Salafi Wahabi ini isi full masjid sampai ini? Hasad. Padahal mereka punya ilmu, mereka hasad juga. Makanya qad yubtala, terkadang, tapi tidak semua, terkadang, ya. Terkadang diberi ujian mereka dengan hasad. Hasad kepada orang yang memiliki ilmu dan amal soleh. Wa huwa khuluqun mazmum. Ini akhlak yang tercela. Mutlaqan, secara mutlak. Wa huwa fi hadzal mawdi'i min akhlaqil maghdubi alaihim. Dan pada posisi seperti ini termasuk akhlaknya orang-orang Yahudi. Maghdub alaihim, akhlaknya orang-orang yang Allah murkai, yaitu orang Yahudi. Kemudian
Wa akhadha yadhkuru, maka mulailah beliau menyebutkan. Jadi akhadha ketemu dengan fi'il mudhari begitu biasanya bermakna mulai. Maka mulailah beliau menyebutkan, ya, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan amsilatan adidatan, contoh-contoh yang banyak minal umuril lati hiya min a'malil yahudi, dari perkara-perkara yang itu merupakan amalannya orang Yahudi, au a'malin Nasara, di kitab itu juga, ya, di kitab itu juga. Wa qad yatashabbahu bihim fiha ba'dul muslimin, dan sungguh atau kita katakan terkadang sebagian kaum muslimin menyerupai mereka, ya, sebagian kaum muslimin itu menyerupai orang Yahudi dan Nasrani. Wa qad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya telah mengabarkan, la tattabi'unna atau la tatsba'unna, sungguh kalian telah mengikuti sanana man kana qablakum. Nah, taib. Kan ada dua itu kan, sigohnya boleh baca sanana, boleh sunana. Maknanya kalau sanana apa maknanya? Metode atau jalan? Hah? Masya Allah, sudah lewat di kitab tauhid itu, ya. Nanti antum buka ulang itu. Antum harus husnuzon sama ana, jangan antum bilang oh kayaknya dia lupa juga itu. Tidak, ya, maksudnya antum buka ulang itu, ya. Sanana itu apa, sunana itu apa? Sudah dijelaskan Syekh Fauzan di kitab tauhid. Kita sudah pernah bahas itu. Hadis ini, ya. Tapi sigohnya latat tabiunna, bukan latat baunna. Tapi sungguh kalian telah benar-benar akan mengikuti cara-cara. Nah, itu so jawabannya itu. Ya. Tidak perlu antum lihat, sudah ada di PJJ ini, ya. Cara-cara orang sebelum kalian, shibron bi shibrin atau shibron, ya, sejengkal demi sejengkal. Wa dzira'an bi dzira'in, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu juhra dabbin tabi'tumuhum, hingga sampai mereka masuk ke dalam lubang dob saja, pasti kalian akan mengikuti mereka. Taib. Jadi ini kaidah yang terakhir, ya, peringatan keras bagi kita jangan sampai mengikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kemudian, ikhwan fillah azakumullah, kita tutup. Kemudian kata beliau, qala al-mu'allif rahimahullah, khatimah, penutup. Ya, bagaimana? Kenapa? Antum mau baca ini? Mau baca? Hah?